Kadaria, kadaria, tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an. Ini tema review film, apa mau jualan tahu bulat? Oke, saya Paul menyapa sahabat semua. Semoga sahabat selalu bahagia dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai film yang menceritakan seorang wanita cantik yang dianggap tidak bisa apa-apa. Ternyata dia seorang pastor samurai mempunyai jurus pedang super cepat membasmi musuh-musuhnya. Dan inilah filmnya. Nah, sambil ngemil tahu bulat, saya akan mulai ceritanya. Film dimulai di Jepang Utara pada musim dingin pada kelompok pengemis wanita buta yang disebut ghost. Mereka berkeliling rumah untuk meminta-minta. Salah satu pengemis itu bernama Ichi, muda dan cantik. Meski ia buta tapi dapat bela diri bila ada pria hidung belang menggodanya. Sementara pria di sana menganggap ghost sebagai penghangat musim dingin dengan gratis. Seperti hari itu, salah satu anggota Ghost meminta bayaran pada seorang preman kampung yang mangkir tidak bayar setelah mendapat servis. Pria hidung belang itu bukannya membayar, malah menghajarnya. Lalu datang temannya turut menghajar hingga wanita itu tak berdaya. Setelah itu, mereka mendekati dan menggoda Ichi untuk diajak wesway. Niat mereka dihadang seorang pria. Disangka pria ini jago, guys. Ternyata hanya gertak doang. Gertak sambal. Giliran para preman mengeluarkan pedang dan akan menyerangnya, si pria itu malah merungkut ketakutan. Untung Ichi dapat menolong pria itu dengan mengibaskan pedangnya laksana kilat. Selanjutnya, ketiga preman itu mengeroyok Ichi. Namun, hanya dengan beberapa gerak saja, ketiga preman itu dibuat tak berdaya. Setelah itu, si pria yang diketahui bernama Toma Fujihira itu menemani Ichi ke rumah judi. Di sana, Ichi berteman dengan bocil bernama Kotaro. Mereka menemani Fujihira bermain kartu dengan anggota geng Benki yang sangat ditakuti warga. Di awal permainan, Fujihira harus mengaku keunggulan lawannya. Tapi permainan berikutnya, Fujihira berkali-kali menang dibantu Ichi menggunakan insting pendengarannya. Namun, ketika Ichi meninggalkan rumah judi, Fujihira menghentikan judinya dan beranjak dari rumah judi. Hal ini membuat musuhnya marah dan mengejarnya untuk mengambil kembali uang judi dari Fujihira. Jelas, permintaan geng Benki ditolak mentah-mentah oleh Fujihira mengakibatkan geng Benki marah dan bermaksud menghabisi Fujihira. Kali ini Fujihira sombong agar Ichi tak membantunya. Tapi kenyataannya, seperti kemarin, si Fujihira ini gagap tak bisa menarik pedang. Hal ini dimanfaatkan anggota geng Benki untuk menyerang menghabisi Fujihira. Namun, gerakan mereka keduluan Ichi. Dia kembali mempraktekkan kecepatan gerakan pedangnya menghabisi musuhnya. Tak berapa lama kemudian, datang Toraji, penjaga keamanan kota bersama anak buahnya. Ia menyangka Fujihira yang membunuh kelima anggota Benki yang sangat ditakuti warga dan meminta pada Fujihira untuk bersedia menjadi pengawalnya dengan ditawari gaji yang besar. Dan si Fujihira pun menyanggupi dan demi uang si Fujihira sanggup meninggalkan Ichi. Sedangkan Ichi diajak oleh Kotaro ke rumahnya. Di sana Ichi bertemu dengan ayahnya Kotaro yang menjelaskan 3 hari lagi Hasasuma akan datang menantang geng Benki dibantu oleh Shirakawa. Ichi tertarik karena yang dicarinya Kabuki sebagai Sensei Iaido akan hadir. Di tempat lain, ketua geng Benki marah karena anak buahnya ada yang membunuh dengan jurus pedang kiwasan lurus sama dengan yang ia miliki. Cerita selanjutnya, Fujihira sedang dijamu Toraji, anak buah kelompok Shirakawa. Dia dilulukan oleh Toraji yang telah membunuh 5 anggota geng Benki. Dengan bergabungnya Fujihira, ia bermaksud melawan atas tindakan geng Benki pada kelompoknya. Tak lama kemudian, anak buahnya yang diutus untuk menyewa sinden telah datang. Ternyata sinden yang dibawa oleh anak buah Toraji adalah Ichi. Dengan diam-diam Fujihira mengagumi kecantikan Ichi. Memang cantik. Selepas Ichi menghibur para tamu, dia mendekati Ichi. Namun Ichi bersikap dingin dan meninggalkan Fujihira untuk pulang di antara Kotaro.
Setelah itu, dia menghadap Shirakawa. Dalam obrolan itu, Shirakawa mengungkapkan tentang Genbenki. Dulunya, Genbenki itu adalah guru bela diri istana. Namun, di tengah perjalanan, Genbenki dipecat dari pelatih. Mulai saat itu, Genbenki berubah menjadi sebuah geng yang menindas rakyat. Dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Bahkan, Shirakawa menganggap enteng si Fujihara. Jangankan bisa mengalahkan ketua Genbenki, melihat wajahnya saja Fujihara akan ketakutan. Cerita kembali ke Ichi yang sedang memancing bersama Kotaro. Tak sengaja Fujihara datang ke tempat itu. Dan dia pun menemani Ichi memancing sambil memberitahu Ichi bahwa lusa akan terjadi pertarungan seru antara kelompok Shirakawa dan geng Benki. Dia pun siap bertarung karena dirinya menjadi pengawal Shirakawa. Justru sebaliknya, Ichi akan membantu geng Benki. Mendengar itu, Fujihara marah dan menantang bertarung Ichi menggunakan ranting kayu. Dalam pertarungan itu, tangan Ichi memar karena pukulan Fujihara yang keras. Kemudian dia diobati oleh Fujihara. Pada kesempatan itu, Fujihara menjelaskan alasan mengapa selama ini ia gagap mengeluarkan pedang. Rupanya guys, alasan Fujihara gagap mengeluarkan pedang karena waktu ia remaja sedang berlatih pedang, ia kaget karena suara ibunya memanggil sangat keras dan hempasan pedangnya menempa batu dan patah. Patahan pedangnya melukai mata ibunya hingga kedua mata ibunya tak bisa melihat. Meskipun ibunya tak melihat, ia menyayangi Fujihara dan berharap putra sulungnya itu menjadi samurai hebat. Pada waktu Fujihara berusia 15 tahun, ibunya meninggal karena terserang penyakit. Untuk mencari pengetahuan, Fujihara pergi dari rumah karena ayahnya telah mewariskan perguruannya kepada murid pilihannya. Di tempat terpisah, Toraji sedang monitoring persiapan penyambutan Hasasuma. Dia berharap dengan kedatangan Hasasuma, geng Benki akan ketakutan. Tak lama kemudian, Hasasuma dan anak buahnya datang. Di sana juga ada Ichi, Kotaro, dan ayahnya. Karena Raido tidak ada, Ichi beranjak pergi. Meskipun Fujihara menahannya, dia tetap beranjak. Sementara di panggung kehormatan digelar pentas seni. Ketika mereka asik menonton, tiba-tiba geng Benki menyerang membuat kelompok Shirakawa tak berkutik. Hasasuma pun yang menjadi andalan Toraji. Ia terkencing-kencing diancam salah satu anggota geng Benki. Begitu juga dengan Fujihara. Ia tetap gagap tak bisa mengeluarkan pedangnya sehingga ia keduluan dilibas musuhnya. Namun, musuhnya keheranan dan tidak percaya seorang pemilik jurus pedang kibasan lurus begitu saja dapat dikalahkan. Dia bermaksud menahan Fujihara. Tapi niatnya dihadang oleh Ichi. Justru Ichi yang meminta dibawa ke markas geng Benki. Namun keinginan Ichi tak ditanggapi. Malahan dia diserang anak buah geng Benki dengan sigap. Ichi menghajar satu persatu musuhnya dengan menggunakan jurus pedang kibas lurus. Sekaligus memproklamirkan dialah yang selama ini dicari oleh geng Benki. Oh, cihoy. Setelah melihat anak buahnya perlaya, akhirnya keinginan Ichi dituruti. Dia dibawa ke markas geng Benki dengan cara diikat. Tapi sang ketua geng Benki tak mempercayai Ichi sebagai pembunuh kelima anggotanya. Untuk membuktikannya, dia menyuruh anak buah pilihannya untuk bertarung dengan Ichi. Hanya dengan 2 gerakan saja anak buah geng Benki langsung tumbang. Melihat temannya tumbang, si Jabrik nih orangnya naik darah dan langsung menyerang Ichi. Akhirnya si Jabrik pun hanya dengan beberapa jurus saja sudah tak berdaya. Melihat anak buahnya disikat Ichi, ketua geng Benki marah dan pasang badan. Sebelum bertarung, ketua geng Benki menjelaskan bahwa dulu juga ada pria buta musuhnya yang memiliki jurus pedang sama dengan Ichi. Dalam pertarungan itu Ichi tak berdaya. Ia berkali-kali kena sabetan dan pukulan ketua geng Benki hingga jatuh tak berdaya. Namun ia tak membunuh Ichi, hanya menjelaskan mirip Ichi telah meninggal karena penyakit menular. Sedangkan di tempat terpisah, Fujihara disiksa anak buah kelompok Shirakawa karena mereka tertipu oleh Fujihara yang mengaku telah membunuh kelima anggota geng Benki. Melihat itu, Kotaro menghibah pada Toraji untuk mengampuni Fujihara dan meyakinkan pada Toraji bahwa Fujihara adalah orang kuat dan mengalahkan kelompok Gosan. Rupanya Toraji percaya apa yang diucapkan Kotaro. Ia pun langsung menghentikan anak buahnya yang sedang menyiksa Fujihara dan dia meminta pada Fujihara untuk menghabisi geng Benki.
Kembali ke Ichi yang ditahan geng Benki. Ia sedang melamun mengingat ayahnya. Rupanya guys, yang disebutkan pria buta oleh ketua geng Benki adalah ayahnya Ichi. Dia mencari geng Benki untuk balas dendam karena ayahnya dibunuh geng Benki. Tak lama kemudian datang Fujihira untuk mengeluarkan Ichi dari tahanan. Sayang, keberadaan Fujihira ketahuan geng Benki dan langsung membunuhnya. Untung di sana ada kelompok Ghost yang membantu dengan menumpahkan minyak dan membakarnya sehingga mereka selamat. Akibat Ichi dibawa kabur Fujihira, geng Benkin marah dan mereka menyerang markas kelompok Shirakawa. Seperti biasa, di tengah pertempuran yang seru, Fujihira belum bisa mengeluarkan pedangnya. Dia melawan musuhnya dengan tangan kosong. Saking frustasinya, ia hanya bisa menyaksikan teman-temannya dibabat musuhnya. Sementara Toraji dapat membunuh salah satu pentolan geng Benki. Namun sayang, anak buahnya banyak terbunuh sehingga ia dan anak buahnya yang masih selamat menyerah kalah. Merasa musuhnya kalah, ketua geng Benki turun ke medan pertarungan dan menantang Fujihira untuk keluar dari persembunyiannya dan meminta Ichi dikembalikan pada dirinya. Karena Fujihira tak keluar, Toraji menyangka Fujihira melarikan diri. Namun niatnya disegah Fujihira dan dengan gagah berani dia melayani tantangan ketua geng Benki. Dan anehnya, kali ini dia dengan mudah dapat mengeluarkan pedangnya. Pertarungan itu hanya beberapa gerakan saja. Kedua pedang itu dapat menikam musuhnya masing-masing. Ketika kedua pedang dicabut dari tubuh lawannya, ketua geng Benki langsung ambruk. Sedangkan Fujihira dengan sekuat tenaga berdiri meskipun kemudian dia pun jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Ichi dan Kataru datang ke sana. Ichi langsung memeluk Fujihira yang terluka parah dan tak berapa lama kemudian dia menarik napasnya yang terakhir. Sedangkan ketua geng Benki justru tersadar dan langsung menyerang Ichi. Sekali lagi, Ichi memperlihatkan kecepatan kibasan pedangnya. Dan film pun tamat. Itulah guys, alur cerita film Ichi. Semoga dapat terhibur, salam sehat, dan jangan sakit ya. Cheerio, bye-bye, see you.